Jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Jadi yang pertama terima kasih banyak atas kesediaan untuk teman-teman untuk menghadiri kegiatan hari ini terkait dengan tugas PKG PJOK dari Bapak Yakobus Memdona terkait dengan rencana tindak lanjut dengan satu buah program kerja yang luar biasa dan sebentar akan dipaparkan oleh Pak Nyoman. Jadi sebelum kita mulai dari kegiatan, kita awali dengan doa. Nanti kita minta kesediaan Ibu Yuan untuk memimpin kita doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Allah yang hidup lama, Allah Bapa dan Allah. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran atas berkat bimbingan dan kenyataan Alkitab hingga siang hari ini. Pada kesempatan ini kami berdoa dan kami berkata kasih dan ilham melalui limpahan. Semoga apa yang kami jabarkan dan disampaikan oleh Firman hari ini dapat berguna bermanfaat bagi kami untuk pengembangan perkembangan anak didik kami yang ada di kami. Nama tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Yang baik, terima kasih untuk Ibu Yuan sudah mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Selanjutnya tidak akan kita langsung saja. Nanti kita dengar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak saudara saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya banggakan itu Bapak Ibu Guru SMP Negeri Pertawai. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan penyertaannya. Maka pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mendapat pendampingan teristimewa untuk Pak Yoman dengan mengikuti program PKG. Oleh karena itu besar harapan saya, mari kita semua satu hati. Mungkin ada ide atau pikiran atau silakan kita berkolaborasi bersama. Semuanya ini demi lembaga tercinta teristimewa anak didik kita masing-masing. Mungkin dari saya hanya itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin waktu dan selanjutnya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Sampai dari Bapak pimpinan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nyoman untuk menyampaikan rencana tindak lanjut terkait dengan program tugas PKG PJOK. Pada Pak Nyoman, Baik, selamat siang kita semua. Yang pertama terima kasih untuk kemudian waktu Bapak dan Ibu Guru, walaupun kita sudah sampai tapi masih menyediakan waktu. Di sini saya akan menyampaikan tugas PKG. PKG ini pengembangan kompetensi guru dari khususnya guru olahraga. Dan ini tugas terakhir kami tentang rencana tindak lanjut dari kegiatan kelima. Yang sebelumnya saya sudah buat rencana segala macam, tapi yang ini harus dipaparkan di depan Bapak Ibu. Jadi di sini rencana yang saya buat itu adalah kegiatan PUS. PUS ini futsal sehat dan segar. Nah, jadi kegiatan ini lebih banyak untuk anak-anak. Kegiatan P5 yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah SMP Negeri Pertawai terletak di Bulakoli, Kecamatan Bowai, Kabupaten Aceh, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. SMP Negeri 4 memiliki fasilitas prasarana yang cukup seperti halaman olahraga yang luas dan udara yang sejuk karena kita berada di bawah kaki gunung. Kelas yang nyaman, peralatan olahraga yang cukup juga, guru-guru yang kompeten dan didukung oleh orang tua. Melihat pentingnya interaksi sosial dan semangat kebersamaan, permainan futsal juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti sportivitas, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Dengan dapat menjadi wadah tumbuhnya generasi muda yang siap aktif, berkarakter, dan sehat. Karena itu melalui permainan FUS PJOK bersama KBS itu kelompok belajar sekolah, sebagaimana akan sesuai dengan program P5 yang bertemakan bangun jiwa dan raga
dengan mengangkat tema proyek permainan sebagai penguat karakter. Jadi ini latar belakangnya. Di sini saya ambil tentang permainan futsal. Ini tujuannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah peserta didik memiliki wawasan untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan. Yang kedua, membentuk mental peserta didik yang kuat dan tidak mudah menyerah dan menerima kekalahan dan kemenangan dengan lapang dada. Yang ketiga, melalui FUS, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik. Jadi ini tujuannya bukan hanya di permainan futsal, bukan hanya kita bermain untuk menang, tapi bagaimana kita kesiapan mental anak-anak, harus menerima kekalahannya seperti apa, harus kemenangannya seperti apa. Yang berikut ini capaian atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ya, dengan tujuan ada ini, dia punya langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide untuk kerjasama, mengetahui peran masing-masing dalam pertandingan futsal. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan penerapan gerakan kontribusi terhadap tim saat pertandingan futsal. Jadi di saat pertandingan mereka bisa bekerja sama, mereka tahu tugasnya apa. Contoh kiper tugasnya apa, flank-flanknya sebagai apa, ada yang sebagai pemain cadangan tugasnya seperti apa. Jadi itu mulai dari manajer sampai panitianya itu nanti ke anak-anak semua. Ada yang sebagai pelatih, ada yang juga sebagai wasit, seperti itu. Jadi anak-anak yang mengambil alih, kita para guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang berikut ini struktur program. Yang pertama itu merupakan kegiatan P5 dengan tema bangunlah jiwa raga. Yang kedua, pembelajaran gerak fase D dengan jumlah siswa kita sekarang 86. Peserta dibagi ke dalam 8 kelompok. Setiap kelompok atau tim terdiri dari 10 sampai 11 peserta. Yang berikut, pertandingan FUS dibuat dengan sistem setengah kompetisi. Jadi kita ada 8 kelompok. Jadi ada kelompok yang 10, ada yang 11. Jadi kalau ada contohnya satu kelompoknya itu mungkin dia punya pemain laki-lakinya kurang 1. Jadi mereka bisa ambil dari kelompok lain, intinya sesuai kesepakatan. Jadi contoh kelompok 1 yang putra pemainnya kurang 1, jadi dia bisa ambil pemain dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Intinya sesuai kesepakatan bersama dari tim yang lain. Jadi sistem pertandingannya itu setengah kompetisi. Jadi tiap dari 8 kelompok ini dibagi menjadi 2 pool A dan pool B. Masing-masing pool terdiri atas 4 kelompok. Jadi mereka akan ketemu dalam satu kelompok ada 4, jadi ada 3 kali bermain, jadi ketemu semua. Mulai dari 4, setelah itu diambil yang juara pool dan runner up. Yang juara pool akan silang dengan kelompok A, juara poolnya 1-2 akan silang dengan kelompok B. Yang satu ketemu dengan runner up kelompok B, yang ini juara pool kelompok B ketemu dengan runner up kelompok A. Jadi kegiatan ini nanti setiap hari Selasa. Jadi kita ambil setiap hari Selasa pas kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Jadi satu hari bisa 2 pertandingan putra maupun putri. Ini mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan akan diadakan pada setiap hari Selasa. Pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jadi setelah KBM. Yang berikut, kegiatan akan berkolaborasi dengan guru PJOK sebagai ini yang menyusun jadwal, guru PJOK. Yang berikut, guru seni budaya. Guru seni budaya ini bagian mengkreasikan yel-yel. Jadi semua yel-yel dari kelompok ini itu guru seni budaya yang handle. Yang berikut juga dengan guru PKN, guru BK dan guru agama. Tugasnya itu pembimbingan karakter dan sikap. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin saat ada masalah sedikit ya, jadi tugasnya guru PKN, guru BK dan guru agama.
Yang terakhir itu guru bahasa Indonesia. Itu sebagai pembimbing. Nanti ada komentator, nanti itu tugasnya guru bahasa Indonesia. Bagaimana menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tugas dari guru bahasa Indonesia. Dan bapak ibu guru yang lain. Itu yang bagian bantu memfasilitasi. Mungkin ada kekurangan dari tim-tim yang membutuhkan bantuan, bisa didampingi. Ini aset yang dimiliki sekolah. Dari aset ini saya ambil di sini hanya 3 aset. Yang pertama itu aset manusia, yang kedua aset fisik, yang ketiga itu aset lingkungan. Sebenarnya ada 7 aset, tapi di sini saya ambil yang ada di kita, jadi ada 3 aset. Yang pertama itu aset manusia. Aset manusia ini terdiri dari sekolah-sekolah sebagai pembimbing dan bewenang dalam memberikan izin. Jadi semua izin kegiatan itu dari kepala sekolah. Yang kedua itu koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Itu guru orangnya sendiri. Yang berikut, semua guru dan staf akan membantu jalannya kegiatan. Yang terakhir itu aset yang terakhir itu siswa-siswi sebagai peserta. Dan juga mereka sebagai panitia, mulai dari wasit, pelatih, manajer, ofisial, semua dari anak-anak. Yang kedua itu aset fisik. Aset fisik ini lapangan dan alat olahraga untuk kegiatan pertandingan. Jadi aset ini sesuatu yang ada di sekolah, jadi tidak bisa dipaksakan. Contohnya kita tidak ada lapangan yang semen, kita harus paksa, tidak. Tapi kita yang ada di sekolah, ada halaman luas yang bisa digunakan untuk lapangan, kita jadikan lapangan. Kalau kita punya bola yang satu, ya kita memanfaatkan yang ada. Seperti itu. Yang berikut itu sound system agar untuk komentator agar permainan lebih seru. Yang terakhir itu aset lingkungan. Lingkungan itu lingkungan sekolah dengan halaman sekitar. Itu aset-aset. Ketiga aset ini yang ada di kita sini. Di kita sekolah itu ada 3 aset. Yang pertama itu aset manusia, yang kedua aset fisik, yang ketiga itu aset lingkungan. Yang berikut itu rencana dan evaluasi. Yang pertama, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, proses kegiatan. Yang kedua, menilai hasil kreasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan, yaitu keterampilan motorik, kreativitas kerjasama, dan pemahaman budaya serta karakteristik. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Jadi umpan balik ini setelah kita kegiatan akan diminta umpan balik dari para siswa dan juga bapak ibu guru, supaya untuk melihat ada kelebihan mungkin kekurangan, supaya kegiatan selanjutnya bisa diperbaiki lagi atau ditingkatkan. Terakhir ini refleksi itu bisa refleksi dengan para guru dan juga refleksi diri sendiri. Jadi saya sendiri melakukan refleksi untuk diri, bisa juga dengan bapak ibu guru, itu refleksi bersama. Yang berikut ini pengumpulan data. Pengumpulan data itu melalui wawancara dengan siswa dan guru selama kegiatan. Dan 3, refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Ini adalah kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi saat kegiatan. Yang pertama itu antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan pertandingan. Tambah lagi siswa-siswa kita sekarang banyak yang lebih mementingkan untuk bermain HP. Ada kemarin juga ada beberapa yang bermain HP. Nah, mungkin mereka lebih pentingkan itu. Mereka anggap Pak, olahraga ini buat apa? Kalau ada yang lebih gampang buat apa? Kita sana yang susah. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang seperti itu. Antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan pertandingan. Yang kedua itu keterbatasan waktu karena kegiatan ini dimulai setelah KBM. Mungkin waktu pertandingan seharusnya ada 2 pertandingan, waktunya tidak cukup. Yang ketiga itu masalah cuaca yang tidak menentu. Apalagi kita sini ada bawah, cuaca kadang-kadang yang panas,
jabatan kemudian hujan. Jadi itu masalah-masalah yang akan kita hadapi. Yang berikut itu kerjasama tim yang kurang karena perbedaan pendapat. Nah, mungkin dari kita Bapak Ibu guru mungkin ada perbedaan pendapat. Itu tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi ke depan. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin kita akan hadapi. Jadi itu saja penyampaian paparan program kerja. Untuk dia punya jadwal apa segala macam itu akan disusun mulai dari minggu depan. Dan setelah itu saya akan buat TM dengan para peserta untuk ambil roh dengan kelompok-kelompok yang masih sudah pernah buat yang 7 kali. Itu saja Bapak Ibu guru penyampaian program kerja saya, rencana tidak lanjut. Sekarang saya minta usulan saran dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oh, ya Pak. Sebagai pimpinan lembaga di sini keberadaan baru secara pribadi dan mengatasnamakan lembaga, kegiatan ini sangat didukung juga. Silakan untuk melakukan kegiatan ini sebagai pimpinan saya dengan 100%. Dan lagi yang kedua, ada banyak hal yang kita melihat kegiatan ini sangat bagus, di mana mungkin selama ini kalau kita kami yang berhubungan dengan olahraga itu tugasnya olahraga saja, atau guru bapak ibu guru yang menangani mata pelajaran olahraga. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini ternyata kegiatan olahraga itu banyak hal yang dikembangkan di situ. Salah satunya bagaimana unsur percaya diri anak. Mungkin ini yang nilai plusnya. Dan juga keterlibatan bapak ibu guru lain dari seni budaya, dari agama, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga ini kegiatan ini kita harus melakukan secara baik. Peristiwa ini kegiatan ini berkelanjutan dan sampai cuma pada saat ada program ini, karena pola pembiasaan ini kalau kita tanamkan kepada anak pasti segala minat bakat pasti disalurkan dengan baik. Teristimewa tadi maksudnya dengan jiwa besar menerima tekanan itu memang kita lihat selama ini pada saat proses pertandingan saja. Karena kalau ambisius kita sebagai petani itu melumpuhkan kreativitas anak. Itu nilai plus yang harus kita bangun dan turunan kita muat ke dalam KSP sekolah. Mungkin dari saya itu saja, mungkin Bapak Ibu guru lain mau menambahkan. Baik, terima kasih. Ini memang luar biasa ini program berkaitan dengan kompetensi guru mata pelajaran, dan hari ini kita lihat akan dipaparkan oleh guru PJOK. Jadi ini menjadi sesuatu yang baru dan sangat bernilai untuk kita yang lain juga. Ya. Kali ini berkaitan dengan PJOK, kalau kami yang di bahasa Inggris sebenarnya itu berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang selama ini kami sudah lalui, sudah tahap kelima, dan hari Senin sampai hari Rabu kami kegiatan di Kupang. Ini juga sama seperti berkaitan dengan kompetensi yang diakhiri dengan refleksi. Dan untuk program yang ini tadi saya pikir sangat baik, di mana semua GTK dan siswa dilibatkan dalam pertandingan yang akan dilaksanakan, sehingga artinya di waktu yang sudah ditentukan oleh Pak Yoma selaku guru olahraga tadi, kita coba ya, ambil bagian, sehingga ini menjadi satu nilai tambah, apalagi data yang diperlukan Pak Yoma menjadi upload. Ya, ini memang kita harus kerjasama supaya ini menjadi satu nilai tambah juga untuk kita. Dengan data yang ada kita bisa terbaca di luar sana bahwa kita punya sekolah, artinya dengan program yang berkaitan dengan ini olahraga ini ya ekstra, itu menjadi sesuatu yang positif untuk kita punya lembaga ini. Jadi
kami sebagai rekan guru menyampaikan terima kasih untuk Pak Yoman karena dengan sesuatu yang baru ini ya bisa membuka pikiran kita bahwa untuk dalam kaitan dengan kompetensi memang seperti ini kita harus jemput bola dan kita manfaatkan ketika ada program yang ditawarkan. Kita besar harapan bahwa kita bisa ambil bagian dan sama-sama mendukung apa yang diminta oleh Pak Yoman dengan program yang terkait ini. Saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya adalah dari kemungkinan untuk kemungkinan tantangan itu yang pertama adalah antusias peserta didik yang kurang bisa mengikuti serangkaian kegiatan depannya. Yang saya pribadi, peserta didik bisa mengikuti rangkaian kegiatan intinya dari kita Bapak Ibu. Yang paling utama itu dari antusias dari kita Bapak Ibu. Karena ini program sangat luar biasa. Program ini bukan hanya untuk guru PJOK saja, tapi untuk kita semua untuk sekolah juga. Mengingat kita ada kegiatan Porcam. Porcam itu tuh paling utama dari kegiatan pusat. Saya yakin kalau kita dari sekarang memang menerapkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yoman, yang melibatkan semua Bapak Ibu guru dengan caranya masing-masing. Seperti tadi itu sudah disampaikan guru PKN, dan karakter, terus guru bimbingan konseling, terus guru bahasa Indonesia yang berkaitan dengan komentator saya. Itu kan mau meningkatkan kembali rasa percaya diri siswa. Sehingga mereka saat mereka tampil di luar dengan sendirinya mereka sudah terbiasa dan mereka sudah tahu kritik dalam main itu seperti apa. Dan itu harapan satu-satunya kerjasama dari kita Bapak Ibu guru dulu. Kalau Bapak Ibu guru semua seperti yang disampaikan oleh Pak Yoman tadi, kalau kita semua kompak kerjasama, saya pasti anak didik itu dengan sendirinya lebih antusias. Tidak saya itu. Kalau kita tambahkan sedikit tentang kegiatan ini, awalnya itu sama ada tentang kegiatan lebih banyak tentang permainan tradisional, tapi karena melihat ini tantangan ke depan, kita ada poseni, ada ODSN, jadi apsalnya saya membuat kegiatan yang menyiapkan mereka dari sekarang. Jadi saat pertandingan nanti, saat poseni nanti, anak-anak sudah terbiasa. Dan juga kemarin kegiatan kami di Bali, kami bukan hanya tentang, karena ada banyak satu tentang kegiatan tentang SEM ini Sport Education Model. Jadi situ anak-anak diberi kepercayaan, guru hanya sebagai fasilitator, anak-anak diberi kepercayaan mulai dari panitia, jadi wasit, jadi pendamping, jadi ofisial, jadi semua itu dari anak-anak. Jadi kemarin juga kami sempat coba dan itu benar-benar bagus sekali. Jadi anak-anak benar-benar berpartisipasi semua. Jadi pasien di sini saya ambil tentang ini futsal. Ini mungkin ada lagi. Terima kasih yang diberikan dari rencana terkait pengembangan program sekolah yang berdampak pada murid yang dipaparkan oleh Pak Yoman luar biasa. Salah satu program itu futsal segar di terhadap itu yang ini menjadi program jangka panjang ke depan yang terus kita lakukan. Sebenarnya ini banyak sekali sebenarnya kita guru mata pelajaran sebenarnya punya program tersendiri. Mungkin guru bahasa Indonesia mungkin terkait dengan yang kita singkat bukan terus tapi gelisah gerakan literasi sekolah. Nah, tapi penyusunan program itu seperti ini dari latar belakang tujuan nanti timbul dengan evaluasi seperti itu. Ini satu gebrakan yang luar biasa. Ini menjadi usia kita ke depan ya. Kita sering dengan komunitas seperti ini kita berbagi praktik baik untuk peningkatan pendidikan di lembaga ini. Jadi terima kasih untuk Pak Yoman yang punya gebrakan dengan program futsal sehat segar melibatkan Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk terlibat langsung mendampingi siswa. Jadi luar biasa dengan pemaparan program. Jadi ini bisa
menjadi maksudnya kita tetap berkolaborasi seperti itu mungkin kemarin mungkin berjalan sendiri, tapi PKG tidak jauh berbeda dengan guru penggerak. Banyak anak kemarin juga ada program juga seperti ini, makanya saya kemarin sempat angkat terkait dengan gerakan literasi sekolah di Indonesia. Jadi karena itu sudah jalan program, tetapi program tidak berjalan efektif, diangkat lagi menjadi program tetapnya sekolah dan dibuat dalam satu buah buku seperti itu menjadi dokumen sekolah. Kemarin juga sempat diangkat, berarti mungkin programnya Pak Nyoman ini dibuat dalam satu buah buku, nanti menjadi aset untuk sekolah ketika ada maksudnya persiapan dengan akreditasi, mungkin program-program yang bisa tahu bisa paparkan programnya kita dalam bentuk dokumen. Nah, yang kita Terima kasih bos. Kalau cukup, berarti sekian saja pemaparan program tidak lanjut kerja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. baik itu dulu. Banyuwangi sudah berbagi tanggung baik terkait dengan apa yang sudah dia dapat, terutama terkait dengan olahraga itu sendiri dengan program futsal sehat segar. Intinya kita saling kolaborasi supaya kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana dari guru olahraga. Untuk itu partisipasi kita sangat diperlukan. Mungkin hanya itu saja. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta Marilah kita berdoa di dalam nama semoga hal ini dapat kembali seperti bukan hanya namun terus kini dan sepanjang masa.